Nah disinilah buktinya Neo PKI sedang bangkit, saudara. Wah, lanjutannya langsung buka portal 1965. Semua masalah dibilang PKI. Padahal yang bikin umat ribut mah bukan komunis, tapi komunitas yang doyan ngaku-ngaku. Nah karena dilihat Habib yang ngelawan, Kiai yang ngelawan, Habib dan Kiai bersatu. Halah, bersatu katanya, tapi yang lo omongin malah bikin pecah. Ngelawan siapa sih sebenarnya? Jangan-jangan yang lo maksud ngelawan itu sebenarnya ngelawan akal sehat dan fakta sejarah. Pecah dulu Kiai sama Habibnya. Lah, yang rajin banget adu ngadu malah elo, Bang. Dari tadi kerjanya kayak calo politik, ngadu pihak A dan B, terus ngaku paling netral. Itulah saudara, dikerahkanlah begal-begal nasab yang mengkritik nasabnya Mbak Alwi. Istilah begal nasab ini kayak efek samping kebanyakan nonton FTV, Jik. Kritik begal nasab. Lah, kalau gitu, kritik ijazah palsu dibilang begal pendidikan dong. Yang adu domba antara keturunan Wali Songo dengan Mbak Alwi, saudara. Aduh, adu domba lagi. Kalau tiap kali orang nanya silsilah lo langsung teriak adu domba, nanti lama-lama umat mikir, jangan-jangan kambingnya cuma ada di kepala ente. Padahal Wali Songo itu turunan Nabi, Ahlul Bait dari Imam Ubaidillah, karangan Mbak Alwi. Jadi abang kita ini, si Rijik ini bilang katanya Wali Songo itu keturunan Ba'alawi. Lebih spesifik lagi, katanya mereka ini turunan dari Ubaidillah lewat Abdul Malik bin Alwi bin Muhammad Sohib Mirbat. Wah, keren ya. Tapi itu kalau lo percaya buku sejarah ditulis pakai imajinasi dan minumannya kopi Darwis. Nah, dalam kitab Babon Baklawi Syamsul Tohiroh, kayak buku Harry Potter versi Habib, ditulis tuh, Abdul Malik anak Sohib Mirbat, hijrah ke India. Dan, jreng-jreng, dari dialah turun Wali Songo. Tapi, mari kita telusuri faktanya. Dalam kitab As-Suluk, yang ditulis bukan sama fans boy Ba'alawi, tapi oleh Al-Janadi, disebut nama Abdul Malik juga. Tapi, dia bukan cucunya Sohib Mirbat, dia cucunya Ahmad bin Jadid. Sohib Mirbat dan Ahmad bin Jadid hidup sezaman. Abdul Maliknya juga dua-duanya hidup sezaman, dua-duanya Ba'alawi, dua-duanya hijrah ke India, dua-duanya mirip. Bingung kan lo? Ini bukan sejarah, ini sinetron nasab yang tertukar episode Swidak Rolas. Tiba-tiba Abdul Malik ternyata kembar, tapi beda ayah. Lah, pertanyaannya, siapa yang diangkat jadi menantu Raja India? Dua-duanya. Wah, berarti ini bukan cuma poligami, tapi polinasab. Tapi yang dicatat dalam kitab sejarah, hanya Abdul Malik Bajadid yang punya akta hijrah ke India. Yang satu lagi, muncul belakangan, kayak karakter filler di Naruto, cuma buat ngulur durasi. By the way, nama Abdul Malik ini bukanlah nama yang hits di keluarga Ba'alawi. Ini bukan kayak Ahmad, Ali, Hasan, atau Bagir, yang kalau kamu teriak di kampung Habib, yang nyaut 7 orang. Nama Abdul Malik kayak nama yang cuma ada di buku dongeng sebelum tidur, ditulis pas Habibnya lagi insomnia. Dan yang paling lucu, koneksi antara Abdul Malik dan Wali Songo itu cuma dicatat di footnote. Iya bro, catatan kaki. Artinya, nasab sebesar itu kayak cinta yang cuma disimpan di friend zone. Gede, tapi cuma berani ditulis kecil di bawah halaman. Itu juga sumbernya menurut catatan dari Nusantara. Waduh, ini siapa? Om tetangga? Manuskrip Palembang tahun 1748? Padahal manuskrip Bangkalan 1624 malah nyebut para wali dari jalur Musa Al-Kazim. Nah loh, jadi ini kronologi sejarah
atau kompetisi rebutan kakek buyut. Intinya gini, Jik. Kalau nasab Wali Songo versi lo ini dari hulu udah kabur, dari hilir makin burem, terus ente ngotot klaimnya kuat. Itu sama kayak orang ngaku anak sultan, tapi masih ngontrak dan minta rokok. Nasab boleh sakral, tapi jangan sampai logika dikubur demi romantisme sejarah. Kalau mau jujur, ya harus berani uji fakta, bukan cuma uji loyalitas. Kalau mereka membatalkan nasab Ba'alwi, berarti mereka membatalkan nasab Wali Songo. Nah, ini dia akrobat logika level sultan. Gara-gara satu pohon nasab dikritik, lo nyalahin seluruh hutan. Jik, ngebet banget ya mau satu paket keturunan tanpa cek kualitas. Kurang ajar. Dia mau adu, saudara. Begitu saya mau tanya semua di sini, jujur jawab. Melihat malam ini Habib Kiai duduk bareng, senang tidak? Jawab yang kompak, senang tidak? Bahagia tidak? Ridho tidak? Mau dipecah belah? Mau diadu domba? Siap bersatu? Takbir! Lah, yang bikin gaduh siapa? Yang dari awal teriak-teriak Wali Songo nggak punya keturunan siapa? Yang dari awal bilang sanadnya Wali Songo lemah siapa? Sekarang, narik-narik nama ulama, terus mentalnya selemah kartu remi kena angin. Kacau lo, Jik. Kacau ya, Ikhwan. Kesimpulannya nih, Jik, dengerin nih. Yang bikin pecah umat itu bukan orang yang nanya silsilah, tapi logik, gaya lo yang lebay. Tiap kali ditanya, yang bikin makin banyak orang curiga, kayak pedagang kopi yang marah waktu ditanya, ini asli atau campuran? Jangan-jangan emang isinya micin semua. Takbir. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Trah Wali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Syahid bela agama dan negara. Kami terlahir di bumi pertiwi, terpatri suci sejarah negeri, korbankan darah nyawa leluhur kami. Jangan kau coba rubah dan kau pecundangi. Wali Songo adalah durian Nabi, santun berakhlak berbudi pekerti, wariskan agama dan budaya Islami. Jangan coba nodai kami, bela sampai mati. Kami adalah laskar sabilillah, tak akan gentar meskipun berkalang tanah, demi bela agama, juga bela negara. Ikhlas jihad dan Syahid bersama ulama, relakan kami pergi dan berjuang, jadi perisai Trah Wali dan kebenaran. Meski harus berkorban nyawa satu ibadah, demi kebenaran menang dan ditegakkan. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara,
kami pun tak terima. Siap jihad jadi semboyan kita.